Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa lagi bersama saya Elva Anggraini dalam pelajaran matematika. Sebelumnya kita sudah pelajari tentang persamaan, kemudian persamaan linier, kemudian persamaan linier satu variabel beserta contohnya. Nah, kali ini kita akan pelajari materi lanjutan tentang pertidaksamaan ya. Selamat menyaksikan. Ya, kita pelajari dulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pertidaksamaan. Jadi pertidaksamaan ini merupakan kalimat terbuka, artinya kalimat yang masih memuat tanda tanya ya, atau yang masih ada variabelnya. Ada 4 tanda pertidaksamaan, yaitu ini ya, lebih kecil, kemudian lebih kecil sama dengan, kemudian ada juga lebih besar dan lebih besar sama dengan. Jadi ingat ya, perbedaan antara persamaan dan pertidaksamaan. Kalau persamaan itu kan berarti tandanya ada sama dengan. Sedangkan kalau pertidaksamaan ini ada 4 tanda, bisa dia lebih kecil, bisa dia lebih kecil sama dengan, bisa lebih besar atau bisa lebih besar sama dengan. Oke. Berikutnya adalah pertidaksamaan linier, artinya pertidaksamaan yang mempunyai variabel dengan pangkat tertinggi 1. Ya, jadi hampir sama ya dengan materi persamaan yang sebelumnya, cuman bedanya ini masuk ke materi pertidaksamaan. Oke, lanjut. Berikutnya adalah pertidaksamaan linier satu variabel. Artinya pertidaksamaan yang memiliki satu variabel saja. Misalnya kita punya contohnya seperti ini, 2x ditambah 10 lebih besar dari 0. Nah, ini disebut dengan pertidaksamaan linier satu variabel karena di sana ada salah satu tanda dari pertidaksamaan, yaitu dia lebih besar ya. Kemudian ada satu variabel saja, yaitu variabel x, dan variabelnya ini berpangkat 1. Oke, kalau misalkan juga kita punya ada 2T lebih kecil sama dengan 14. Nah, ini juga disebut dengan pertidaksamaan linier satu variabel. Dikatakan pertidaksamaan karena ada tanda pertidaksamaan, yaitu lebih kecil sama dengan ya. Kemudian disebut dengan linier karena di sana variabelnya berpangkat 1. Dan di sini cuma ada satu variabel saja, yaitu variabel T. Ya, berikutnya adalah bentuk umum pertidaksamaan linier satu variabel. Ada 4 ya, karena sesuai dengan tanda pertidaksamaan. Jadi bisa kalian perhatikan keterangannya sama ya, di mana A ini adalah koefisien dari variabel, kemudian B itu adalah konstanta, dan X ini adalah variabel. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel ini hampir sama dengan menyelesaikan persamaan linier satu variabel ya, yaitu kalian mencari dulu nilai variabelnya agar nanti ketemu ya, menjadi kalimat tertutup. Nah, selain itu juga kalian harus memperhatikan beberapa sifat pertidaksamaan berikut ini. Ada 3 sifat, silahkan dicatat karena ini sangat berpengaruh ketika kalian menyelesaikan soal-soal pertidaksamaan linier satu variabel. Oke, kita langsung ke contoh soal. Untuk soal yang pertama, 3x dikurang 4 lebih besar sama dengan 16 ditambah 8x. Ya, ini cara penyelesaiannya sama persis seperti soal-soal persamaan. Cuman bedanya di sini yang harus kalian perhatikan adalah tanda pertidaksamaan ya. Jadi kalian gabungkan aja dulu untuk yang variabel di ruas kiri dan konstanta di ruas kanan ya. Jadi kan nanti hasilnya adalah 3x ya. Kemudian 3x-nya kan tetap di ruas kiri ya. Kemudian di ruas kanan kan di sana ada
8x. Kalau pindah ruas kan berarti menjadi negatif ya. Negatif 8x. Oke. Kemudian di ruas kanan 16-nya tetap, dan di ruas kiri kita gabungkan ya dengan negatif 4. Kalau negatif pindah ruas kan berarti positif ya. Jadi 16 ditambah 4. Oke ya. Nah, langsung kalau kalian sudah menggabungkan variabel dan konstantanya, langsung diselesaikan. 3x dikurang 8x, punya uang 3.000 ya. Tapi mau beli sesuatu harganya 8.000, jadi ngutang dulu kan. Utangnya adalah 5. Jadi karena utang maka dia bernilai negatif ya. Negatif 5x lebih besar sama dengan 16 kalian tambah dengan 4 berapa tuh? 20 ya. Oke. Nah, untuk menyisakan variabel x-nya, ini kan sekalian harus bagi ya dengan angka negatif 5 atau bagi dengan koefisien dari variabel. Karena koefisien variabelnya ini bernilai negatif, coba kalian perhatikan sifat yang ketiga. Baca ya. Tanda pertidaksamaan itu berubah atau dibalik jika pada ruas kiri dan kanan dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama. Nah, kalau kita bagi dengan bilangan negatif, itu kan berarti tanda pertidaksamaannya itu harus kita rubah atau kita balik. Yang tadinya tandanya itu lebih besar sama dengan, kalau kita balik berarti menjadi lebih kecil sama dengan ya. Jadi X lebih kecil sama dengan 20 dibagi negatif 5. Oke, perhatikan di sini kan ada kata jika pada ruas kiri dan kanan dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama. Untuk bagian ini sebenarnya asalnya itu seperti ini bentuknya ya. Negatif 5x dibagi negatif 5 lebih kecil sama dengan 20 dibagi negatif 5. Kenapa di ruas kiri itu kita bagi negatif 5? Karena supaya tersisa 1x saja atau tersisa x saja. Jadi harus dibagi dengan bilangan yang sama. Oke ya. Jadi x-nya lebih kecil sama dengan 20 dibagi negatif 5, hasilnya adalah negatif 4. Ya, soal berikutnya nomor 2, 2x ditambah 5 dibagi 3 dikurang 1 dikurang 3x dibagi 4 lebih besar sama dengan 6x dikurang 5 dibagi 2. Ya, caranya sama seperti soal-soal persamaan yang pecahan. Kalian harus cari dulu KPK-nya atau cari angka yang bisa disederhanakan dengan 3, 4, dan 2. Dikali berapa tuh? Dikali 12 ya. Jadi kedua ruas kiri dan kanan itu kalian kali dengan angka 12. Jadi bentuknya akan seperti ini. 12 kita buka kurung, 2x ditambah 5 dibagi 3 dikurang 12 buka kurung 1 dikurang 3x dibagi 4 lebih besar sama dengan 12 buka kurung 6x dikurang 5 dibagi 2. Tinggal kalian sederhanakan dulu ya. 12 dibagi 3 itu kan 4 ya. Jadi 4 sisa 2x ditambah 5 itu tetap. Kemudian 12 dibagi 4 3 kan. Jadi dikurang 3 buka kurung 1 dikurang 3x ya. Kemudian lebih besar sama dengan 12 kita bisa bagi dengan 2, itu berarti 6 ya. Jadi 6 kita buka kurung 6x dikurang 5. Sampai sini bisa ya. Nah, ini masih harus kalian sederhanakan dulu sebelum nanti kalian gabungkan variabel dan konstantanya. Jadi 4 ini kita kali ke dalam ya. 4 dikali 2x itu kan berarti 8x ya. Kemudian ditambah
ya, karena 4 itu positif, kemudian 5 juga positif. 4 dikali 5 itu berarti kan 20 ya. Kemudian dikurang, ini juga sama, kita kali ke dalam kurung. 3 dikali 1 itu tetap ya. Karena di sini negatif 3, jadi kurang 3. Kemudian negatif 3 itu kalian kali dengan negatif 3x. Jadi hasilnya negatif ketemu negatif, positif. Jadi positif 9x. Lebih besar sama dengan 6 dikali 6x sama dengan 36x. Kemudian 6 dikali negatif 5. Negatif 30. Nah, ini bisa langsung ya kalian sederhanakan dengan menggabungkan antara variabel dan konstanta. Oke, di ruas kiri di sana ada variabel, di ruas kanan itu ada konstanta. Langsung kalian gabung, 8x-nya itu tetap, kemudian di ruas kiri juga masih ada 9x ya, 9x-nya juga tetap. Kemudian di ruas kanan di situ ada positif 36x. Positif 36 itu kalau kita pindah kan harus bernilai negatif ya. Jadi negatif 36x. Lebih besar sama dengan di ruas kanan di sana ada negatif 30. Jadi tetap ya, negatif 30. Kemudian cari di ruas kiri ada konstanta berapa, tinggal dipindah. Di sana ada 20 dan 3 ya. Kita pindah dulu yang positif 20, kita pindah ruaskan menjadi negatif 20. Kemudian negatif 3, kita pindah ruas menjadi positif 3. Nah, kalau sudah tergabung satu suku di mana variabel sudah, kemudian konstanta juga sudah, tinggal kalian tambah dan kurang. 8x ditambah 9x dikurang 36x. Berapa yuk? Ya, hasilnya adalah negatif 19x. Kemudian lebih besar sama dengan negatif 30 dikurang 20 ditambah 3. Hasilnya adalah negatif 47. Nah, ini juga berlaku ya sifat ketiga, karena koefisiennya itu kan bernilai negatif ya. Jadi kalau misalkan kita bagi supaya tersisa x saja, maka pertidaksamaannya itu harus kita balik atau kita rubah. Nah, karena di soal ini kan dia lebih besar sama dengan, kebalikannya berarti lebih kecil sama dengan ya. Jadi x lebih kecil sama dengan negatif 47 dibagi negatif 19. Ya, di sini negatif ketemu negatif itu hasilnya positif ya. Jadi x lebih kecil sama dengan 47 dibagi 19. Ya, ini bisa kalian sederhanakan dengan mengubah menjadi pecahan campuran. Nah, bisa kalian tulis seperti ini ya. Jadi x lebih kecil sama dengan dibagi 19. Kita cari tuh, 19 kita kalikan berapa yang hasilnya mendekati 47. Kalau 19 dikali 1 kan hasilnya tetap 19, kejauhan ya. Kita coba 19 dikali 2 hasilnya adalah 38. Oke, bisa kita simpan, tapi kita coba dulu 19 dikali 3 itu kan hasilnya adalah 57, kejauhan ya. Jadi kita bisa gunakan 19 dikali 2 ya. Jadi di sini kalian tulis 2. Nah, untuk mencapai 47 itu sisanya berapa? Kan 19 dikali 2 kan 38. Supaya mencapai 47 itu kan sisanya adalah 9. Jadi kalian bisa tulis seperti ini. Oke, udah seperti itu ya. Baik, yang masih belum paham silahkan diputar ulang videonya atau tulis pertanyaan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.